Lin Feng, kamu tahu tidak hari ini hari apa? Hari ini ulang tahun ayahku. Ayahku dari awal memang tidak setuju kita bersama. Hari ini kalau kamu tidak bawa 2 botol anggur mahal dan memberi angpau 10.000 yuan untuk ulang tahunnya, kedepannya jangan temui aku lagi. Aku mengerti. Paman, anu. Ada hal mendesak yang ingin saya bicarakan dengan Paman. Katakanlah, Paman, saya sudah bekerja di toko ini selama 5 tahun, dan tidak pernah sekalipun menagih gaji pada Paman. Hari ini saya benar-benar butuh mendesak. Bagaimana kalau Paman bayarkan dulu 30.000 yuan untuk saya? Tidak ada. Toko ini Setiap bulan setidaknya bisa menghasilkan 5 hingga 600.000 yuan. pagi ini saja. Sudah masuk 100.000 yuan lebih. Kamu tahu apa? Uang itu semua disimpan untuk restock barang. Kalau diberikan padamu, bagaimana kita bisa terus berbisnis? Tunggu saja dulu. Restock barang. Lin Qian 2 hari ini main game saja sudah top up 50.000 yuan. Kenapa giliranku? Uang 30.000 yuan saja tidak ada. Saya tidak bisa menunggu lagi, Paman. Saya dan Lin Lin mau menikah. Malam ini uangnya harus dipakai. Dulu Paman sendiri yang berjanji pada saya. Katanya saat saya menikah, Paman akan menyerahkan seluruh uang hasil kerja keras saya selama beberapa tahun ini. Kamu menikah apa urusannya denganku? Orang tuamu sudah lama mati. Dulu kalau bukan karena aku yang bersusah payah merawat dan membesarkanmu, kamu pasti sudah mati kelaparan di jalan. Dan lagi, kalau bukan aku yang menyekolahkanmu, Kau bisa ada di posisimu sekarang ini. Paman tidak boleh bicara seperti itu. Toko barang antik Bogusuan ini dulunya adalah bisnis peninggalan orang tuaku. Hari ini, aku harus mendapatkan uang itu. Lin Feng, perbuatan kotormu itu, awalnya aku tidak mau mengungkitnya, tapi hari ini kau sudah terlalu keterlaluan. Aku harus angkat bicara. Barang porselen berharga 50.000 waktu itu. Bisa-bisanya kau jual seharga 5.000 saja. Kau bersekongkol dengan pembeli demi mendapat komisi gelap. Dan kau masih tidak tahu malu minta uang pada ayahku. Kau bicara omong kosong. Pencuci kuas itu memang sudah retak. Itu barang cacat. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas kepada pelanggan. Brengsek, kau memfitnahku. Dasar pengkhianat tidak tahu diuntung. Astaga, mataku sepertinya bisa melihat nilai dari barang antik ini. Paman, tamparan ini, aku terima. Aku rela tidak mengambil uang itu sepeser pun. Tapi aku hanya punya satu permintaan. Barang-barang peninggalan orang tuaku itu, beberapa di antaranya harus aku bawa pergi, sebagai kenang-kenangan. HMPH, syukurlah kau masih punya sedikit hati nurani. Baiklah, cepat ambil barang-barang rongsokan itu. Dan enyahlah dari sini. Jangan sampai aku melihat wajahmu lagi. Benar-benar manusia rendahan yang tak tahu diri. Pantasnya cuma bawa mainan tanah liat seperti itu. Kuharap ini nyata. Ini harus benar-benar nyata. Ini sungguhan nyata. Mata dewa ini benar-benar nyata. Kalian menindasku karena aku masih muda. Kalian merampas bisnis keluargaku. Kalian menghinaku menerima komisi gelap. Semua dendam ini, pasti akan aku balas 100 kali lipat. Bos, tolong bantu periksakan barangku ini. Berapa harga barang ini? Batu tinta berglasir merah dengan ukiran emas dari dinasti Qing. Ini benar-benar barang bagus. Kalau bertemu kolektor yang paham barang, harganya pasti lebih dari 50 atau 60 ribu. Cuma barang kerajinan, bukan barang kuno. Tapi bahannya lumayanlah. Kuhargai 8 ribu. Mau jual tidak? 8.000. Aku kira barang rongsokan ini paling laku beberapa ratus saja. Aku jual. Ini benar-benar menipu orang polos, sampai habis-habisan. Selanjutnya. Cepat sedikit, jangan lelet. Oh, katak emas. Boleh juga. Barang ini tidak tua. Buatan zaman modern, paling-paling kuhargai sesuai harga emas saja, 100 ribu. Kalau mau jual, taruh di situ. Bos, coba Anda lihat lebih teliti lagi. Ini adalah peninggalan dari Kasim kepala kabinet dinasti Ming. Katak emas pemegang stempel yang diwariskan dari zaman itu. Dicetak dari emas murni. Berkaki 3 sebagai pembawa rezeki. Khusus digunakan untuk stempel Kasim. Bisa-bisanya Anda bilang, harganya cuma 100 ribu. Bocah ini ternyata paham barang. Boleh juga. Baru tahu sedikit saja sudah berani cari gara-gara di tempatku. Bocah.
Ku beritahu padamu, sekalipun barang ini asli, asalkan aku, Li Chungguo, bicara sepatah kata saja keluar, barang ini, di seluruh kota Jiangcheng ini, tidak ada yang berani menerimanya. Hah, bocah ingusan. Berani-beraninya melawanku, aku pasti akan menghabisimu. Bos Li, batu tinta milik abang yang tadi, nilainya pasti lebih dari 8.000, kan? Batu tinta berlapis emas dan glasir merah dari dinasti Qing. Asli buatan tempat pembakaran resmi kerajaan. Harga pasarnya setidaknya 30 hingga 40.000. Coba bayangkan, kalau abang tadi tahu, dirinya sudah ditipu puluhan ribu, apakah dia akan kembali dan menghancurkan tokomu ini? Adik kecil, kita bisa bicarakan ini baik-baik. 200.000, tidak kurang sepeser pun, mana uangnya? Bos Li. Bisnis adalah bisnis, kita tetap berteman. Bocah sialan. Awas saja kalau jatuh ke tanganku. Mangkuk biru putih seharga 168.000, malah ditaruh di sini seperti barang rongsokan. Bos Li. Mangkuk makan itu lumayan juga, berapa harganya? Mata adik kecil tajam juga, ini barang antik, loh, asli porselen biru putih dari dinasti Qing. Porselen biru putih dinasti Qing. Bos, tulisan capnya saja miring-miring begini, warna glasirnya kusam, pigmen birunya mengambang di permukaan, tekstur keramiknya juga keropos, kalau diketuk, suaranya kopong. Ini jelas barang tiruan kualitas tinggi, paling banter umurnya baru 20 tahun. Aku tawar 8.000, bocah ini rupanya benar-benar ahli, masih mau membohongiku ya? 8.000, itu kemurahan, 10.000, paling murah 10.000. Kembali ke sini. Ya sudah, 8.000. Bayar uangnya, ambil barangmu, lalu pergi sana. Carikan kotak hadiah yang bagus, dan bungkus yang rapi. Mana arak maotai yang kusuruh bawa? Mana angpaonya? Benda apa-apaan yang kamu tenteng itu? Lin, aku sudah menyiapkan sesuatu untuk paman. Lin Feng, kamu ini niat tidak sih sama hubungan kita? Kamu kan tahu bagaimana tabiat ayahku. Hari ini paman pertama dan paman kedua kumpul semua di sini. Kamu berani masuk dengan tangan kosong. Kamu mau bikin aku jadi bahan tertawaan keluargaku. Aku membawakan barang yang jauh lebih bagus untuk paman. Jauh lebih mahal dari maotai. Paman pasti akan menyukainya. Baguslah kalau kamu sadar diri. Lin, siapa ini? Ini pacarku. Namanya Lin Feng. Salam kenal. Aku manajer Feng Yu Capital. Namaku Li Haoran. Aduh, tanganku licin. Pakaian saudara Lin ini sangat merakyat. Ya, sekilas kulihat tadi, aku kira kuli dari proyek bangunan mana. Apa saudara baru selesai mengaduk semen, sampai tidak sempat mandi, lalu langsung ke sini menenteng kantong semen begini? Paman, selamat merayakan ulang tahun yang ke-60. Semoga paman selalu sehat dan segala urusannya dilancarkan. Duduklah. Haoran, kamu bisa datang hari ini. Paman sangat senang. Ayo, mari kita bersulang. Paman Zhu terlalu sungkan. Oh ya, Paman Zhu, karena ini pertemuan pertama kita hari ini, saya tidak membawa hadiah yang mahal. Hanya ada hadiah kecil untuk paman, sebagai tanda hormat. Ini giok putih hetian asli, barang antik. Melihat kualitasnya, harga pasarnya paling murah 100.000 yuan. Paman Zhu, pepatah kuno bilang giok bisa memelihara tubuh. Kalau paman memakai giok ini, pastinya sangat bagus untuk kesehatan. Pak Zhu, coba kamu lihat Haoran ini. Wajahnya tampan, karirnya juga sukses, memberi hadiah juga sangat dermawan. Kalau dia jadi menantu di keluarga Zhu kita, itu benar-benar berkah besar dari leluhur kita. Haoran, kamu benar-benar sangat perhatian, paman sangat menyukainya. Benar sekali, kalau Lin dan Haoran berdiri berdampingan, yang pria tampan dan yang wanita cantik, benar-benar sangat serasi. Lin Feng, temannya Lin saja bisa sebegitu dermawan. Lalu bagaimana denganmu? Jangan bilang hari ini kamu datang dengan tangan kosong, cuma untuk menumpang makan gratis di sini ya, Xiao Feng. Ayah mertuamu sedang merayakan ulang tahun. Masa kamu sungguhan datang dengan tangan kosong? Sudah kubilang dari awal, anak ini memang tidak berguna. Kenapa malah bengong? Cepat keluarkan. Paman. Hadiah yang kuberikan untuk paman adalah mangkuk porselen biru putih dinasti Ming. Porselen biru putih pembawa hoki. Harga pasarnya 168.000.
168.000. Kurasa ini beli di internet, yang harganya 16,8, gratis ongkir, kan? Capnya saja ditulis miring-miring begini, lapisannya terlalu mengkilap, teksturnya juga kelihatan sengaja dibuat usang. Dibilang barang tiruan kualitas tinggi saja tidak pantas. Ini cuma pajangan pinggir jalan seharga 5 perak. Lin Feng. Berani-beraninya kamu bawa mangkuk butut begini untuk menipu mertuamu. Kamu anggap Paman Zhu dan keluarganya ini bodoh, ya? 168.000. Kamu itu cuma buruh rendahan. Mana mungkin punya uang sebanyak itu? Sudah pasti ini barang palsu. Bawa barang lo akan buat sok kaya. Bikin malu saja. Lin Feng, aku, Zhu Tian, sudah hidup selama 60 tahun, dan belum pernah dipermalukan di depan umum seperti ini. Kamu berani membodohiku pakai barang palsu. Kamu pikir aku ini monyet yang bisa kamu permainkan? Paman, aku tidak berbohong. Yang berbohong itu adalah dia. Barang palsu ini sudah diputihkan dan diwarnai pakai bahan kimia. Kalau dipakai jangka panjang, bisa bikin kulit melepuh dan merusak hati serta ginjal. Lin Feng, cukup. Kamu sendiri ketahuan kasih barang palsu. Malah putar balik memfitnah orang lain. Kamu tidak punya malu. Ya, Kak Haoran itu sukses dan mapan. Dia mampu kasih hadiah batu giok seharga 100.000. Lah, kamu, pekerjaan yang beres saja tidak punya. Sudahlah tidak punya kemampuan. Malah iri melihat orang lain lebih hebat dari kamu. Dulu aku benar-benar buta, sampai mau pacaran sama kamu. Lucu sekali. 3 tahun bersama, satu kesempatan untuk menjelaskan pun tidak kamu berikan. Tidak ada rasa percaya sedikit pun. Sepertinya, hubungan ini sudah saatnya berakhir. Sampah. Jangan banyak omong kosong. Aku punya seorang teman lama yang ahli menilai barang antik, Guru Yu Tianyi. Dia akan segera tiba. Guru Yu adalah wakil ketua asosiasi barang antik kota Dongcheng. Barang berharga yang pernah dia tangani jauh lebih banyak dari yang pernah kau lihat seumur hidupmu. Tunggu sampai dia datang. Kita lihat berapa nilai mangkuk bututmu itu. Semuanya akan langsung terbukti. Baik, aku akan tunggu. Guru Yu, akhirnya Anda datang juga. Tuan Yu, silakan duduk di kursi utama. Pak Zhu, tidak usah repot-repot. Katamu malam ini ada barang bagus yang mau diperlihatkan padaku. Mana barangnya? Guru Yu, saya sudah lama mengagumi Anda. Li Haoran ini adalah hadiah ulang tahun untuk Paman Zhu. Giok putih lemak domba Hetian asli. Mohon Anda berkenan untuk menilainya. Siapa yang memberitahumu kalau ini adalah giok Hetian? Ini cuma batu putih biasa, dikelantang dengan asam kuat, lalu direndam dan diwarnai dengan pewarna kimia. Di permukaannya tertinggal zat berbahaya. Kalau dipakai menempel di badan dalam waktu lama, kulit bisa melepuh dan bernanah. Parahnya lagi, ini bisa merusak fungsi hati dan ginjal. Li Haoran, kau beraninya membawa barang palsu beracun ini sebagai hadiah ulang tahunku? Kak Haoran, ini. Tuan Yu, tidak mungkin. Aku menghabiskan 100.000 untuk membelinya dari temanku. Aku pasti sudah ditipu. Benar, Tuan Yu, Kak Haoran pasti sudah ditipu orang. Dia kan niatnya baik, menghabiskan banyak uang untuk membelikan ayahku hadiah. Masa dia yang disalahkan? Sudah sampai seperti ini, dia masih saja membelanya. Padahal saat aku difitnah, memberi satu kesempatan untuk menjelaskan saja, dia tidak mau. Anak muda, mangkuk yang ada di tanganmu itu, biar saya yang periksa. Silakan diperiksa, Tuan Yu. Mangkuk kecil porselen biru putih dari tungku Kekaisaran Yongle. Ini asli. Kondisinya sangat sempurna, warna pigmen birunya sangat murni, tekstur keramiknya seputih salju dan kokoh, goresan kuasnya halus dan tegas. Ini mahakarya tungku kekaisaran yang sangat langka. Estimasi kasarnya sekitar 180.000. Kalau masuk pelelangan, terjual di atas 200.000 bukanlah masalah. Ini tidak mungkin. Tuan Yu, Anda tidak salah lihat, kan? Bagaimana mungkin gembel ini Mampu membeli barang antik semahal itu? Apa kau, anak muda, meragukan keahlianku? Saya tidak berani. Anak muda, namaku Yu Tianyi. Wakil Ketua Asosiasi Barang Antik Kota Timur. Saya bersedia membayar 200.000 untuk mangkuk ini. Itu pun kalau kau bersedia melepaskannya. Hubungi saya kapan saja. Terima kasih, Tuan Yu. Akan saya pertimbangkan. Tuan Yu ini orang yang baik. Berteman dengannya pasti hal yang bagus. Di dunia barang antik ini, yang asli tetaplah asli, yang palsu tetaplah palsu. Barang tidak bisa berbohong. Yang selalu berbohong adalah manusia. Baiklah, sekarang aku percaya padamu. Berikan barang itu padaku. Lin Feng,
Apa maksudmu? Hari ini kan perayaan ulang tahun ayahku. Kau sudah membawa hadiahnya. Masa tidak jadi diberikan? Tadi kan sudah aku berikan, tapi kalian malah pasang wajah jijik dan bilang ini cuma sampah. Kalian sendiri yang tidak mau, kan? Lin Feng, jangan kekanak-kanakan. Soal kau membuatku marah hari ini, aku bisa memaafkannya. Berikan mangkuk itu padaku. Soal hubungan kita berdua, masih bisa kita bicarakan lagi. Memaafkan. Zhu Linlin. Sepertinya kau salah paham. Tadi, saat seluruh keluargamu menunjuk-nunjuk dan memaki diriku, menuduhku memberi barang palsu, kenapa kau tidak bilang mau memaafkan saat ayahmu membanting mangkuk ini ke lantai? Kenapa kau tidak bilang mau memaafkan saat kau menghinaku tidak berguna dan merasa buta karena mau berhubungan denganku saat itu? Kenapa kau tidak bilang mau memaafkan? Zhu Linlin. Sekian lama bersamamu, ternyata aku yang benar-benar buta. Mangkuk ini ku beli pakai uangku sendiri. Karena tadi kalian menyebutnya barang rongsokan, maka rongsokan ini bakal aku simpan, gak jadi ku kasih kamu. Kamu Kurang ajar. Lin Feng, berani-beraninya kamu bersikap kurang ajar. Cari mati, ya. Lin Feng, dasar brengsek. Lin Feng, beraninya kamu memukulku. Kalau hari ini kamu tidak membiarkanku membalasnya dan meninggalkan mangkuk ini di sini, kita putus. Lin Feng, apa maksudmu bertingkah begini? Berani buat onar di meja makan? Ya. Sama perempuan saja berani main tangan. Sudah kubilang anak ini gak beres. Sudah miskin, berani main tangan pula. Lin sudah pacaran dengannya selama 3 tahun. Ujung-ujungnya malah ditampar olehnya. Putus. Zhu Linlin. Kita sudah bersama selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, aku, Lin Feng, rela jadi seperti anjing di rumahmu. Setiap perayaan, aku tak pernah datang dengan tangan kosong. Saat ayahmu memandang rendah diriku, kamu cuma berdiri di sana tanpa sepatah kata pun. Hari ini, tepat di depan mataku, kamu duduk berdempetan dengan pria lain di sofa. Lengan kalian saling bersentuhan. Sialan, apa kamu masih menganggapku pacarmu? Setiap kata yang keluar dari mulutmu, akan selalu kuingat. Aku. Itu tadi cuma karena emosi. Aku tidak bersungguh-sungguh. Justru itulah kata hatimu yang sebenarnya. Semuanya. Hari ini, aku yang mutusin hubungan ini. Bukan dia yang ninggalin aku. Tapi aku, Lin Feng, yang udah gak sudi lagi sama dia. Lin Feng, kamu keterlaluan banget. Lin udah nemenin kamu 3 tahun. Sekarang kamu malah mutusin dia di depan umum. Bahkan berani main tangan. Kamu tahu gak seberapa hancur hatinya? Lin, udah, jangan nangis lagi. Dia gak pantas ditangisin. Lin Feng, kalau kamu minta maaf sama Lin sekarang, masih belum terlambat. Kalau enggak, kamu bakal benar-benar nyakitin hatinya. Dan jangan harap bisa balikan seumur hidupmu. Cukup, Li Haoran, nggak usah sok pahlawan deh. Dasar penipu tukang kasih barang palsu. Tujuanmu cuma mau dapetin Zhu Linlin, kan? Ambil aja sana. Sama-sama. Lin Feng. Dasar berengsek. Manusia berengsek. Suruh dia pergi. Mulai hari ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Nggak akan ada satu orang pun yang bisa nindas aku lagi. Ayah, ibu, kalian tenang saja. Setelah aku punya banyak uang, aku pasti akan membeli kembali rumah lama keluarga kita, agar kalian bisa tenang di alam sana. Cuaca hari ini bagus banget. Waktunya jual mangkuk porselen biru ini. Sekalian berburu barang bagus. Bos, gelang ini harganya berapa? Nona, matamu jeli juga. Ini baru namanya barang asli. Giok dari tambang tua Asia Tenggara. Coba lihat tingkat kejernihan dan warnanya. 88.000, silakan Anda bawa pulang. Warnanya memang lumayan bagus. Nona, barang ini, kalau saja saya tidak lagi butuh uang cepat, 100.000 pun tidak akan saya jual. Coba Anda perhatikan lapisan patinanya. Butuh ratusan tahun untuk bisa mengkilap begini. Nona, Anda lihat sendiri kualitasnya. Kalau dilewatkan, barangnya tidak akan ada lagi. Jangan dibeli, itu palsu. Bocah sialan, kau sengaja cari gara-gara ya? Berani-beraninya mengacaukan lapakku. Apa buktinya Anda bilang begitu? Nona,
Giok yang asli itu punya kilap kristal alami. Permukaannya halus dan terasa sejuk. Pola seratnya tidak beraturan. Ada bagian yang warnanya gelap dan terang. Coba Anda perhatikan baik-baik gelang ini. Pola seratnya terlalu rapi. Setiap garisnya tersebar dengan sangat merata. Ini sudah jelas barang sintesis buatan pabrik. Lihat-lihat apa kau? Kalau tidak mau beli ya sudah, cepat pergi sana. Kau jual barang palsu mahal-mahal, masih berani marah. Coba kau berani ngomong sekali lagi, brengsek. Wah, galak juga. Bagaimana kalau sekarang juga ku telepon petugas pengawas pasar untuk melaporkan penipuanmu ini? Anak muda, terima kasih ya. Namaku Suro. Lin Feng. Ternyata dia seorang direktur wanita yang cantik, menarik juga. Tuan Lin, pengamatan Anda tajam sekali. Boleh saya tahu, Anda bekerja di toko mana? Untuk saat ini aku sedang menganggur, cuma sekadar main-main saja di sini. Dunia bisnis ini penuh dengan jebakan. Banyak sekali orang hebat di luar sana. Tapi, orang hebat yang masih mau membantu orang asing itu sangatlah jarang. Hanya bantuan kecil kok. Nona terlalu memuji. Tuan Lin terlalu rendah hati. Kalau Tuan punya barang bagus, ingatlah untuk menghubungiku. Anggap saja Tuan menambah satu koneksi untuk menjual barang. Mencari barang antik juga butuh modal. Aku harus menjual mangkuk porselen biru putih ini dulu. Permisi, bos. Aku mau menjual sebuah barang pusaka. Barang apa? Coba keluarkan, biar kulihat. Ini palsu. Bos Zhao, bagaimana kalau Anda periksa lagi baik-baik? Lapisan glasirnya terlalu mengilap. Glasir porselen biru putih era Yongle. Seharusnya agak redup, tapi milikmu ini terlampau menyilaukan. Jelas sekali ini cuma barang tiruan. Anak muda, kamu pasti sudah ditipu orang. Mangkuk ini paling-paling cuma tiruan modern. Sama sekali bukan barang antik. Bos Zhao, porselen Yongle tidak semuanya berwarna redup. Lapisan glasir pada pusaka tungku kekaisaran. Sangat wajar kalau terlihat mengilap. Sudahlah, sudah. Aku ini sudah berbisnis selama 30 tahun. Barang berharga yang kutangani jauh lebih banyak dari yang kamu lihat. Kamu cuma bocah ingusan, berani-beraninya menceramahiku. Ya sudahlah, melihat penampilanmu yang sepertinya sedang kesusahan. 5.000 yuan. Aku bayar segitu sebagai barang kerajinan biasa. Lumayan untuk ongkos jalanmu. Jangan dibawa ke tempat lain, bikin malu saja. Aku tidak jadi menjualnya. Hei, anak muda, apa maksudmu? Hah, kamu datang ke pavilion Ningya milikku untuk menipu pakai barang palsu. Lalu mau kabur begitu saja setelah ketahuan. Tolong kalian nilai sendiri. Orang ini bawa barang palsu buat menipu. Ketahuan bohong, malah mau kabur. Orang kayak begini sudah sering aku lihat. Kan sudah kubilang, aku tidak jadi jual. Kembalikan barangku. Sudah masuk ke toko Ningya G milikku. Letakkan barang itu. Kalau kamu mau pergi, silakan. Tapi hari ini, mangkuk itu harus kamu jual. Tidak mau jual pun tetap harus dijual. Xiao Li, tutup pintunya. Manajer Zhao, mangkuk ini barang asli dari tungku kekaisaran Yongle. Tuan Besar Yu sendiri yang sudah memeriksanya. Jangan pakai nama Tuan Yu untuk menakutiku. Tuan Yu itu orang yang sangat dihormati. Mana mungkin dia mau memeriksa barang milik orang sepertimu. Aku bilang sekali lagi, 5.000 yuan. Ambil uangnya dan enyah dari sini. Jangan sampai aku panggil satpam. Tidak. Oh, begitu ya, gagal menipu dengan barang palsu. Kamu malah menghancurkan barangmu sendiri. Mau menyalahkan toko Ningya G kami? Ya, asal kamu tahu ya, bocah, trik murahan seperti ini sudah sering aku lihat. Xiao Li, panggil satpam. Seret penipu ini ke kantor polisi. Masih muda kok tidak kerja yang benar, malah menipu pakai barang palsu. Ketahuan bohong malah merusak barang sendiri demi memeras uang. Orang seperti dia memang pantas ditangkap. Aku ini sudah 30 tahun berkecimpung di bisnis ini. Bocah ingusan sepertimu. Berani cari gara-gara denganku. Tunggu saja sampai kamu di penjara nanti. Kita lihat apa yang akan kamu katakan. Hentikan. Bos Su, kenapa Anda datang kemari? Urusan sepele begini tidak perlu Anda turun tangan langsung. Lepaskan dia. Presiden Su, ternyata Anda bos di tempat ini. Iya. Presiden Su. Lihatlah kelakuan hebat dari anak buah Anda. Mumpung Anda sudah ada di sini, Anda harus memberi saya penjelasan. Presiden Su, anak ini membawa barang palsu ke sini. Siapa yang bilang mangkuk porselen biru putih ini barang palsu?
Ini mangkuk porselen biru putih asli dari tungku resmi era Yongle. Pecahannya terlihat sangat halus dan padat. Warna birunya meresap hingga ke dalam tulang keramiknya. Ciri khas seperti ini tidak bisa ditiru oleh barang palsu zaman sekarang. Manajer Zhao, kamu sudah bekerja di Ning Yage selama 12 tahun. Masa barang seperti ini saja kamu tidak bisa mengenalinya? Apa matamu yang salah lihat? Atau kamu memang sengaja ingin merampasnya? Tuan Lin, maafkan saya datang terlambat. Terima kasih. Tarik semua data transaksi yang ditangani Zhao Dezu, dan periksa semua catatan keuangannya selama 6 bulan terakhir. Selama 6 bulan terakhir, barang antik yang dinilai palsu oleh Zhao Dezu totalnya ada 20 barang. Semuanya dibeli masuk ke toko dengan harga yang sangat murah. Rekaman kamera pengawas menunjukkan bahwa semua barang ini dibungkus, lalu dibawa pergi oleh Zhao Dezu saat jam pulang kerja. Zhao Dezu, sia-sia saja aku sangat mempercayaimu. Selama ini, sudah berapa banyak uang yang kamu korupsi? Jawab aku. Presiden Su, saya salah. Saya sudah bekerja di Ning Yage selama 12 tahun. Kalaupun tidak ada prestasi, setidaknya saya sudah bersusah payah. Saya sungguh hanya hilaf sesaat. Saya cuma tergiur sedikit keuntungan. Sedikit keuntungan. Total jumlah uang yang sudah kamu gelapkan cukup untuk membuatmu dipenjara selama 10 tahun. Lapor polisi dan hubungi tim hukum perusahaan. Lakukan audit menyeluruh pada Zhao Dezu dan periksa semua pembukuannya selama dia menjabat. Siapkan gugatan. Baik, Presdir Su. Presdir Su, ampuni saya kali ini, Presdir Su. Syukurin, parasit seperti dia memang pantas ditangkap. Kerja bagus, Presdir Su. Semuanya di Ning Yage telah muncul. Parasit seperti Zhao Dezu. Ini adalah kelalaian saya, Suro, dalam memimpin. Hari ini, di hadapan kalian semua, saya meminta maaf. Tuan Lin, mangkuk porselen biru putih Anda dihancurkan di Ning Yage. Tanggung jawabnya ada pada Ning Yage. Kerugian ini akan saya ganti. 200.000 untuk ganti rugi mangkuk porselen. Dan 100.000 untuk kompensasi penderitaan mental. Terima kasih. Terima kasih, Presdir Su. Anda telah membantu saya menegakkan keadilan. Tuan Lin, apakah Anda tertarik untuk menjadi manajer di Ning Yage kami? Gaji pokok 600.000, komisi dihitung terpisah. Tuan Lin, apa yang saya katakan tadi benar-benar tulus. Ning Yage butuh manajer baru. Dan saya rasa Anda adalah kandidat yang paling tepat. Presdir Su, saya sangat menghargai niat baik Anda. Tapi saya bersusah payah, merangkak keluar dari keterpurukan. Sekarang saya hanya menginginkan kebebasan. Namun, urusan Presdir Su adalah urusan saya juga. Membantu Anda, sama sekali bukan masalah. Saya siap kapanpun dipanggil. Menarik. Orang lain berebut setengah mati ingin masuk ke perusahaan Su. Tapi Anda malah sebaliknya. Diberi posisi manajer pun tidak mau. Kakek saya merayakan ulang tahun yang ke-80 bulan depan. Beliau sudah seumur hidup bergelut dengan sastra dan kaligrafi. Jadi aku ingin mencari barang antik yang elegan dan berkelas. Entah itu kuas, tinta, kertas, atau batu tinta, lukisan, kaligrafi, atau buku kuno juga boleh. Yang penting harus barang asli, dan kondisinya juga harus bagus. Kamu tolong carikan untukku. Kalau kamu berhasil menemukannya, di luar harga barangnya, aku akan memberikan komisi tambahan untukmu. Tidak akan kurang dari angka ini. Gila bener. 300.000. Sepertinya aku harus melayani dengan sangat baik nona muda kaya raya ini. Siap. Presdir Su tenang saja. Dalam 3 hari aku akan berikan kabarnya. Presdir Su, barang yang Anda inginkan itu, kita kan bisa menyuruh beberapa ahli barang antik kita untuk mencarinya. Kenapa malah membiarkan bocah itu mengambil keuntungan? Kamu tidak mengerti, pria ini tidak sesederhana kelihatannya. Dia sangat hebat, kita uji saja dia dulu. Kalau dia benar-benar bisa mendapatkan barang bagus, orang ini harus kita tarik untuk bergabung ke perusahaan barang antik Su. Dia pasti akan sangat berguna bagi kita. Cuma 300.000 demi berteman dengan orang sehebat dia, itu sangat sepadan. Tentu saja, cowok itu juga lumayan tampan. Bos, batu jelek ini dijual berapa? Oh, barang itu, aku memungutnya di pinggir sungai. Sudah setengah tahun ditaruh di situ tapi tidak ada yang menanyakannya. Kalau kamu mau, ambil saja seharga 500. 500? Gila. Aku beneran untung besar nih. Sepakat.
karya asli Master Zheng Qiao. Nilainya 500 sampai 600 ribu. Bos, lukisan bambu ini harganya berapa? Mata saudara jeli juga. Ini lukisan kuno dari 300 tahun yang lalu. Kalau soal siapa pelukisnya, aku juga kurang tahu pasti. Tapi ini sudah pasti barang antik. 80 ribu, harga pas. 80 ribu. Sepertinya bos ini tahu kalau ini barang antik. Tapi dia tidak tahu kalau ini karya pelukis ternama. Lumayan, aku bisa dapat harta karun lagi. Wah, bukankah ini sepupuku yang diusir dari rumah karena tidak berguna itu? Kenapa setelah diusir oleh ayahku, kau malah jatuh miskin sampai beli rongsokan di pinggir jalan? Apapun yang aku lakukan, bukan urusanmu. Cih, barang murahan begini berani kau beli. Setelah numpang di toko keluarga kami selama beberapa tahun. Kau benar-benar merasa sudah jadi ahli penilai barang antik ya? Kau bilang lukisan ini rongsokan. Ya iyalah, barang yang digantung di lapak seperti ini. Paling mahal juga cuma barang cetakan seharga 200. Jangan-jangan kau mau membawanya pulang untuk menipu keluargaku lagi. Ya, kalau begitu, ayo kita bertaruh. Kalau lukisan ini ternyata asli, kau harus bayar aku 100 ribu. Tapi kalau ternyata palsu, batu giok mentah senilai 100 ribu. Jenis hetian ini akan jadi milikmu seutuhnya. Sialan, dari mana anak ini bisa dapat batu giok hetian? Bocah brengsek ini beruntung sekali. Kebetulan sekali, hari ini aku harus merebutnya. Baiklah, kau sendiri yang cari mati, jadi jangan salahkan aku. Semuanya sudah dengar sendiri, kan? Tolong jadilah saksiku. Saudara-saudara sekalian, lukisan ini adalah karya asli bambu tinta buatan Zheng Banqiao. Aku akan tunjukkan 3 buktinya kepada kalian. Pertama, saat Zheng Banqiao melukis bambu, sapuan kuasnya selalu tegas dalam satu tarikan. Tidak pernah ada coretan yang ragu-ragu. Kalian bisa lihat sendiri tepi daun ini. Goresan kuasnya sangat bersih dan tegas. Satu goresan membentuk satu daun. Kedua, serat kertas suan dari 300 tahun yang lalu. Teksturnya sama sekali berbeda dengan kertas suan modern. Lukisan kuno menggunakan kertas buatan tangan. Teksturnya terlihat acak tapi sebenarnya beraturan. Sekali lihat saja sudah ketahuan kalau ini asli. Ketiga, pasta stempelnya. Coba kalian lihat stempel ini. Warnanya sangat pekat. Tinta merahnya sudah meresap ke dalam serat kertas. Ini adalah jejak waktu. Sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Analisisnya benar-benar tajam dan mendetail. Buktinya sangat kuat. Hebat banget kamu, bro. Enak saja kamu asal sebut. Pasti kamu cuma ngarang, kan? Kurasa dia tidak berbohong. Anak ini jelas-jelas mau kabur dari taruhan. Coba biar aku yang lihat. Ya ampun, bukankah beliau ini master lukisan dari kota Jiangcheng, Guru Li Sengyun? Guru Li itu ahli sungguhan. Omongannya pasti bisa dipercaya. Maaf merepotkanmu, Master Li. Tiga hal yang dikatakan anak muda ini semuanya benar. Aku, Li Sengyun, sudah meneliti lukisan selama 40 tahun. Lukisan bambu tinta ini memang karya asli dari Zheng Banqiao, tidak diragukan lagi. Kuas, tinta, kertas, dan stempelnya, semuanya asli. Gila, karya asli Zheng Banqiao. Anak ini bakal kaya mendadak. Wah, ternyata ini beneran asli. Terima kasih banyak, Tuan Li. Kamu kalah 100 ribu yuan, cepat bayar. Lin Feng, beraninya kamu. Sialan, kamu menjebakku ya? Boleh saja kalau kamu tidak mau bayar, tapi soal taruhan kita tadi, videonya sudah direkam oleh banyak orang di sini. Besok, di kalangan pencinta barang antik dongceng, kamu bakal jadi bahan tertawaan nomor 1. Reputasi ayahmu, Linda San, dan nama besar toko boguksuan milikmu. Coba saja kau pikir-pikir lagi. Uang diterima. Makasih ya, sepupuku sayang. Lain kali kalau mau bagi-bagi uang, bilang saja langsung. Tidak usah repot-repot begini. Hahaha. Lin Feng. Uangku ini tidak semudah itu kau ambil. Awas kau ya, urusan kita belum selesai. Wah. Masih muda begini tapi sudah sangat paham. Teknik kuas Zheng Banqiao benar-benar langka. Tuan Li terlalu memuji. Aku tertarik dengan lukisan kaligrafimu ini. Aku bisa tambah harganya 50 ribu. Apa kau bersedia melepaskannya untukku? Terima kasih atas apresiasinya, Tuan Li. Tapi lukisan ini akan kugunakan untuk hal lain. Sayang sekali aku tidak bisa menjualnya. Tidak masalah, barang bagus memang sulit didapat. Aku bisa memakluminya.
Penilaianmu sangat bagus, anak muda. Masih muda begini tapi sudah sangat paham teknik kuas Zheng Ban Qiao, benar-benar langka. Apa kau tertarik untuk mampir ke studioku? Terima kasih atas tawaran Guru Li. Saya merasa sangat tersanjung. Tapi hari ini saya sudah berjanji untuk mengantarkan barang kepada seorang teman. Lain waktu, saya pasti akan berkunjung. Hal yang sudah kujanjikan pada Direktur Su, tentu saja harus kutepati. Aku, Lin Feng, bukanlah orang yang suka asal bicara. Baiklah, tidak masalah. Kita masih punya banyak kesempatan untuk mengobrol nanti. Direktur Su, barang yang Anda inginkan sudah kutemukan. Cepat sekali. Lukisan bambu tinta karya Zheng Ban Qiao. Kondisinya sangat sempurna. Apalagi ini adalah karya Zheng Ban Qiao di masa tuanya. Saat keahliannya sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Ini sangat luar biasa langka. Berapa banyak uang yang kau habiskan untuk membelinya? 80.000. Astaga. Lin Feng, apa kau tahu berapa harga lukisan ini kalau dilelang? Mulai dari 500.000. Kalau bertemu pameran khusus Heng Qiao, bisa di atas 600.000. Bayaran untuk lukisan pertama 500.000. Dan upah untuk lukisan kedua, 300.000. Aku tahu Presdir Su pasti tidak akan membiarkanku rugi. Presdir Su memang murah hati. Uang untuk membeli rumah leluhur sudah cukup. Lin Feng, aku masih berpegang pada kata-kataku. Bergabunglah dengan grup Su. Kamu tidak bekerja untukku. Ini adalah kerjasama. Kamu yang tentukan syaratnya. Presdir Su, aku benar-benar menghargai niat baikmu. Tapi seperti yang kubilang tadi, aku ingin kebebasan. Baiklah, aku menghargai keputusanmu. Sabtu minggu depan, ada acara pertemuan penilai barang antik di kalangan kita. Aku diizinkan membawa satu orang pendamping. Dan aku berharap itu adalah kamu. Di acara penilaian kali ini, banyak toko barang antik dari kota timur yang akan mengirim wakilnya. Ini adalah kesempatan bagus untukmu memperluas koneksi dan menunjukkan kemampuanmu. Apa Lindasan dan putranya dari Paviliun Bogu akan datang? Linda Shan dan kelompoknya juga masuk dalam daftar undangan. Bagus, aku akan menemanimu ke sana. Kesempatan untuk balas dendam, sama sekali tak boleh dilewatkan. Senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama denganmu juga, Presdir Su. Memanggilku Presdir Su terdengar terlalu kaku. Umur kita kan hampir sama. Lalu, aku harus panggil apa? Panggil saja aku, Xiao Ro. Baik, Presdir Su. Hang. Baiklah, Xiao Rou. Ayah, Ibu, aku akhirnya mengumpulkan cukup uang. Aku sudah bisa membeli kembali rumah lama kita. Anak muda, kamu yang mau membeli rumahku. Benar, itu aku. Tidak kujual, rumah ini tidak akan kujual. Pak, rumah ini adalah warisan keluargaku. Rumah ini dijual oleh pamanku sebelum ayahku meninggal. Sekarang aku ingin membelinya kembali. Sebutkan saja hargamu. Mari kita bicarakan baik-baik. Tidak kujual, ya tidak kujual. Rumah ini mau kusimpan saja buat nunggu ganti rugi gusuran. Dibayar berapapun tak akan kujual. Bang, soal rumah kita kesampingkan dulu. Aku mau tanya satu hal padamu. Apa akhir-akhir ini abang susah tidur, sering mimpi buruk, lalu terbangun tengah malam dengan keringat dingin? Coba lanjutkan. Bangun pagi, sendi-sendi terasa ngilu, terutama di pergelangan tangan dan lutut. Siang harinya, badan lemas kurang tenaga, bawaannya gampang emosi. Sudah periksa ke rumah sakit, tapi tak ada penyakit yang ketemu. Kok kau bisa tahu? Kau menyelidikiku? Ya. Aku tidak menyelidikimu. Tapi gelang manik-manik di tangan abang itu, yang memberitahuku. Maksudmu barang ini bermasalah? Mana mungkin? Bang, gelang ini sebenarnya pemberian orang. Atau abang beli sendiri? Tahun lalu aku membelinya di pasar barang antik seharga 30.000 yuan. Penjualnya bilang ini kayu tua asli. Kayu cendana merah, kalau dipakai bisa tolak bala. Ini bukan kayu cendana merah. Ini kayu yin chen. Kayu semacam ini digali dari makam kuno. Sudah menyerap hawa dingin dan energi negatif di dalam sana selama ratusan tahun. Kalau dipakai di badan, energi negatifnya akan merasuk ke tubuh. Gejala-gejala yang abang alami tadi itu semua karena ulah barang ini. Pantas saja selama setahun ini aku merasa badanku serba salah. Sudah habis puluhan ribu yuan buat periksa di rumah sakit, malah dibilang aku tidak kenapa-kenapa. Wah, badanku benar-benar terasa lebih ringan sekarang. Pergelangan tanganku tidak kaku lagi. Napasku juga jauh lebih lega. Saudaraku, kau sudah menyelamatkanku. Gara-gara pakai barang sialan ini selama setahun, aku hampir saja dibikin gila. Hebat banget, kamu benar-benar orang hebat. Bang, aku ini bukan orang hebat, cuma kebetulan ngerti sedikit. Gini saja, rumah ini kujual padamu.
Ini kuncinya, kamu tinggal saja dulu. Besok aku datang buat tanda tangan kontrak. Terima kasih banyak, Bang, kau sungguh murah hati. Dihitung 70% dari harga pasar, jadi 600.000. Sisa uangnya anggap saja sebagai tanda perkenalan dari abang. Benar-benar tidak disangka, ternyata ada rezeki nomplok. Saudaraku, kamu sudah sangat membantu abang. Kalau cuma kasih diskon rasanya kurang pantas. Margaku Ma, orang-orang di jalanan biasa memanggilku Bang Ma. Aku kerja di bidang konstruksi. Anak buahku ada banyak. Dari gali fondasi, bangun gedung, sampai renovasi, semua bisa diurus. Separuh proyek di kota timur adalah milikku. Saudaraku, kalau nanti ada yang berani cari masalah denganmu, telepon saja aku. Anak buah kita banyak, bisa beresin masalah, dan bisa pasang badan buatmu. Kalau ada apa-apa, bilang saja. Jangan sungkan dengan abang. Ya, Bang Ma, terima kasih banyak. Hahaha, santai saja. Nanti kita sering-sering komunikasi, ya. Kalau kamu sudah selesai pindahan, abang traktir minum. Ibu, rumah kita sudah kembali. Saudaraku, tunggu sebentar. Ya, aku segera ke sana buat tanda tangan kontrak denganmu. Baik, Bang Ma, aku tunggu. Ayah, di sini tempatnya. Apa yang kamu bilang itu benar. Bocah tengil si Lin Feng itu sudah membeli kembali rumah tua ini. 100% benar. Agen properti itu sendiri yang mengatakannya padaku waktu itu. Rumah ini sekarang ditaksir bernilai 1 juta. Dari mana bocah itu bisa dapat uang sebanyak itu? Itu sih nggak perlu ditanya lagi. Sudah pasti banyak ngambil uang haram dari toko kita, kan? Dasar brengsek, pengkhianat sialan. Biar aku habisi dia hari ini. Paman, Lin Qian, ngapain kalian? Wah, hebat juga lo. Terus-terusan bilang kalau lo nggak pernah korupsi uang toko. Sekarang malah punya uang buat beli rumah. Masih berani bilang nggak main kotor di toko. Lin Feng, gue benar-benar meremehkan lo. Kelihatannya aja polos, di belakang ternyata jadi parasit. Selama bertahun-tahun, entah udah berapa banyak uang keluarga gue yang lo tilap. Pertama, gue nggak pernah ngambil sepeser pun uang kalian. Kalian berdua yang meras uang gue. Udah berapa banyak yang gue lakuin buat toko Boguzai. Kalian tahu persis akan hal itu. Kedua, gue kasih kalian waktu 3 detik. Enyah dari sini. Kalau enggak, mau apa lo? Lo berani mukul kami. Hahaha. Bocah sialan, nggak usah belagu di depan gue. Orang tua lo mati muda. Kalau bukan karena gue yang ngerawat lo. Lo pasti udah lama mati. Bener, ayah udah ngerawat lo bertahun-tahun. Lo malah nggak tahu balas budi. Punya uang malah beli rumah sendiri. Hati nurani lo bener-bener udah mati ya. Tutup mulut kalian. Gue muak denger omong kosong kalian. Hari ini cuma ada 2 pilihan. Lo muntahin uang 1 juta itu. Sebagai ganti uang yang udah lo tilap dari toko selama ini. Kembalikan semuanya tanpa sisa. Atau serahkan kunci rumah ini. Dan balik nama atas nama gue. Kalau enggak, urusan kita hari ini belum selesai. Benar, kalau tidak mau bayar, serahkan rumah ini. Pilih saja sendiri. Kalian berdua ini. Terutama kau, Linda San. Dulu saat ayah dan ibuku meninggal karena sakit, demi memintamu untuk merawatku, rumah tua ini diberikan kepadamu. Toko Boguksuan juga diserahkan untuk kau kelola. Tapi apa yang kau lakukan? Sialan, kau malah menjual rumah tua ini. Kau menguasai semuanya dan memakai jaket hangat. Kau membiarkan Lin Qian makan daging dan minum kaldu. Sementara aku kau biarkan kehujanan, tidur di kandang anjing, dan makan makanan sisa. Di pertengahan musim dingin minus 10 derajat. Bahkan aku tidak punya jaket yang layak. Aku menggigil kedinginan di tengah salju. Sedangkan kau asyik minum teh di dalam rumah. Aku bekerja di Boguksuan selama 5 tahun. Sepeser pun gaji tidak pernah kau berikan padaku. Kau malah memfitnahku menerima uang suap dan menamparku di depan umum. Hari ini, aku mengandalkan kemampuanku sendiri untuk membeli kembali rumah tua ini. Dan kau, bedebah, masih berani ingin merampasnya. Dengar baik-baik. Hari ini, meskipun aku harus mempertaruhkan nyawa dan mati di sini, kalian jangan harap bisa menginjakan kaki di rumah ini selangkah pun. Wah, sudah merasa hebat sekarang, berani menantang kami. Kau pikir dengan memegang tongkat butut, kami tidak berani menyentuhmu, percuma. Hari ini, kau wajib menyerahkan kuncinya, kalau tidak, urusan kita belum selesai. Maju sini. Siapa brengsek yang berani menindas adikku? Saudaraku, letakkan tongkatmu. Ada kakak di sini, kau tidak perlu turun tangan. Tadi kalian garang sekali, kan? Kenapa sekarang diam saja? Baiklah. Kita pergi.
Apa aku mengizinkan kalian pergi? Heh. Bos, apa? Masih ada urusan lagi? Kau sudah minta maaf pada saudaraku. Aku ini pamanmu. Bos Ma, sepertinya dia tidak terima. Hei, Kau tidak terima, ya? Biar orang-orangku yang memberi pelajaran padamu. Atau patahkan kedua kaki anakmu, pilih saja. ayah, cepatlah bicara. Ah, Lin Feng. Aku salah. Tidak seharusnya aku memakimu. Aku tidak seharusnya memfitnahmu. Tolong berbesar hatilah. Lepaskan kami. Ayah, cepat minta maaf. Cepat. Lin Feng, maafkan aku. Begitu caramu minta maaf. Sikap macam apa itu? Membungkuklah. Lin Feng, maafkan aku. Bos, sekarang kami sudah boleh pergi, kan? Enyahlah. Sialan, beraninya dia berlindung di balik orang kuat. Dan bertingkah sombong padaku. Ayah, urusan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita harus memberinya pelajaran. Tentu saja tidak. Ayo pulang dan cari cara. Aku pasti akan membuat bocah itu hancur. Tapi Bos Ma itu sepertinya bukan orang yang bisa kita singgung. Bos Ma itu membantunya cuma karena Lin Feng membeli rumahnya. Dia hanya sekadar menjaga gengsi. Mana mungkin dia benar-benar menganggapnya saudara. Tunggu saja beberapa hari. Dia pasti sudah lupa dengan bajingan kecil itu. Ayah, perkataanmu ada benarnya. Si sampah Lin Feng itu sama sekali tidak ada gunanya bagi Bos Ma. Masa sombongnya tidak akan bertahan lama. Kita pulang dulu dan susun rencana. Urusan ini belum selesai. Balas dendamnya baru saja dimulai. Nanti ada saatnya kalian menyesal. Bro, mereka sudah pergi. Sini, kita selesaikan urusan utamanya. Beres. Mulai hari ini, rumah ini sah secara resmi jadi milik keluarga Lin. Kak Ma. Terima kasih. Ngomong-ngomong, bro, soal judi batu giok, kau paham tidak? Ya barang seperti ini, aku biasanya suka main-main saja, seringnya sih rugi. Tapi kadang-kadang bisa dapat barang bagus juga, coba kau lihat. Gila. Mata dewa ini ternyata bisa tembus pandang ke dalam batu, tapi sayangnya, cuma ada 5 kali kesempatan, dan sudah terpakai 1 kali. Ada apa, bro? Aku bisa mencobanya, bro. Aku sudah duga kau punya keahlian khusus. Tenang saja, aku memang berencana ke pasar untuk ambil beberapa batu mentah. Tolong bantu aku menilainya ya. Kita sepakati dulu aturannya. Kalau dapat barang bagus, kita bagi 2. Tapi kalau tidak untung, biar aku yang tanggung semua ruginya. Boleh, aku ikut saja, Kak. Wah, bukankah ini Lin Feng? Karena tidak mampu beli barang antik, sekarang malah sok ikutan lelang batu. Lingkaran elit semacam ini, memangnya pantas buat gembel sepertimu. Lin, sudah, jangan menyindirnya terus. Dia kan sekarang juga sudah masuk ke bisnis ini. Siapa tahu di dalam sakunya, ada uang besar bernilai beberapa ratus. Zhu Lin. Sepertinya setelah kamu menempel pada orang kaya, hidupmu jadi jauh lebih makmur, ya? Tentu saja, Kak Hauran. Kalau mengeluarkan uang, jumlahnya jauh lebih banyak dari penghasilanmu seumur hidup. Dia 10.000 kali lebih hebat darimu. Lin Feng, ada beberapa hal yang tidak akan pernah bisa kamu dapatkan seumur hidupmu. Memakai barang bekas yang sudah kubuang, kalian berdua malah bangga sekali. Kurang ajar, coba katakan sekali lagi. Ada apa ini? Dia adalah orangku, Ma bentu. Coba saja sentuh dia kalau kalian berani. Potong batunya. Bos, 5 batu yang ada di atas meja ini, aku beli semuanya. Siap, Kak Ma, Anda memang sangat dermawan, bos. Kami datang bersamaan, loh, aku juga mau beli beberapa batu. Waduh, Kak Ma yang memilih lebih dulu, coba Anda lihat. Boleh saja. Kami pilih duluan, sisanya baru buat kalian. Kawan, menurutmu batu mana yang paling bagus? 3 batu ini semuanya ampas.
Sampah dari segala sampah. Sama sekali tidak berharga. Batu darah ayam. Harga pasarnya 600.000. Untung besar. Batu giok mentah hijau kekaisaran. Seluruh bagiannya sangat jernih tanpa retak sedikit pun. Benar-benar bongkahan yang sempurna. Harga pasarnya paling tidak 4 juta. Gimana, bro? Bisa dapat barang bagus tidak? 3 bongkahan besar ini. Kejernihannya kurang. Kemungkinan besar cuma batu rongsokan. Kita ambil 2 batu kecil ini saja. Hitung-hitung coba peruntungan saja. Memang dasar selera orang miskin. Ada batu mentah yang besar malah tidak dipilih, malah memungut batu rongsokan kecil. Benar-benar konyol. Seumur hidup akan terus melarat. Sebagus apapun barang di depan mata kalian, kalian tetap tidak akan bisa mengenalinya. Aku percaya pada saudaraku. Kami pilih 2 batu kecil ini saja. Sisa 3 bongkahan besar itu, semuanya kami sisakan untuk kalian. Sepakat. Aku borong ketiga batu mentah ini. Tunggu sampai aku berhasil mendapatkan batu gioknya. Nanti jangan sampai kalian iri, ya. Bos. Tidak usah dibungkus, belah langsung di sini. Biar orang-orang tertentu buka mata, melihat seperti apa judi batu giok yang sebenarnya. Benar sekali. Belah langsung di sini. Biar mereka menyesal setengah mati. Batu rongsokan. Tidak masalah, masih ada 2 batu lagi. Batu yang ini juga, batu rongsokan. Haoran. Jangan melamun. Belah batu yang ketiga. Ketiga batunya rongsokan semua. Tadi siapa? Ya, yang bilang kami tidak mampu main besar. Kalian pilih yang besar, tapi buktikan dong ada isinya. Soal keahlian menilai, itu tidak ada hubungannya dengan ukuran batu. Ada orang buang-buang uang beli 3 batu sampah, tapi masih berani mengajari orang lain cara berjudi batu. Bangga banget loh. Lo pikir 2 batu kecil kalian itu bisa ada barang bagusnya? Benar. 2 batu kecil jelek kalian itu, dibuka saja kalian tidak berani. Kalian kan sok jagoan, berani taruhan tidak? Taruhan apa? Mau taruhan apa? Kalau gue dapat barang bagus, lo bayar gue seharga nilai pasar barang itu. Contohnya, kalau gue dapat batu darah ayam seharga 600.000, lo harus kasih gue 600.000. Cih. Ngimpi aja lo sana. Terus kalau lo yang kalah, kalau ternyata isinya batu rongsokan, biar gue makan batunya, setuju. Anak ini percaya diri sekali. Kalau dia benar-benar dapat barang bagus, bukannya gue yang bakal rugi bandar. Haoran? Terima saja taruhannya. Gue tidak percaya dia bisa seberuntung itu. Gue mau lihat langsung dia makan batu itu. Oke. Gue terima taruhan lo. Bos. Buka. Ini adalah batu darah ayam Changhua, warna merahnya, tingkat kemurniannya. Kualitas tingkat atas. Batu darah ayam, ini benar-benar batu darah ayam. Berapa nilai barang ini? Kualitas warnanya, ukurannya ini. Perkiraan paling rendah. 600.000. Sialan, total uangku sekarang, cuma sisa 600.000. Wah, Tuan Muda Li jangan-jangan keberatan, ya? Nggak sanggup bayar, kan? Omong kosong. Haoran ini adalah bos besar di Feng Yue Capital, cuma uang 600.000 saja. Itu sih perkara sepele buat Haoran, benar kan, Haoran? Benar. Cuma 600.000. Oke, kalau begitu, cepat transfer uangnya. Yuan. Bos, lanjut potong batunya.
Astaga, giok hijau kaisar. Ternyata ini. Giok hijau kaisar jenis kaca. Gila. Giok hijau kaisar. Bos. Berapa harga barang ini? 4 juta. Batu giok ini nilainya setidaknya 4 juta. Bos Ma, aku mau membelinya. Giok hijau kaisar ini, aku yang ambil. Tidak, bos. Batu ini akan kugunakan untuk hal lain. Maaf, aku tidak akan menjualnya. Kamu kalah lagi. 4 juta, bayar sekarang. Kawan, kita cuma bercanda saja. Tadi aku sudah mengeluarkan 600.000. Anggap saja selesai sampai di sini. Ya, bercanda. Sialan, siapa yang bercanda denganmu? Apa tampangku ini kelihatan sedang bercanda? Serahkan uangnya. Lin Feng, jangan melunjak kamu. Ya, kalau kamu berani menerima uang ini, jangan harap kita bisa kembali bersama. Kalau begitu, aku benar-benar harus berterima kasih padamu, ya. Bang Ma, tolong urus mereka. Siap, paham. Kalau hari ini kamu tidak serahkan uangnya, aku penggal kepalamu untuk makanan anjing. Kamu tidak percaya. Haoran, bukannya kamu orang kaya, cepat berikan pada mereka. Hartaku semuanya cuma 600.000. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku tidak percaya. Bukannya kamu itu, bos besar investasi di modal Feng Yu. Bos besar omong kosong. Aku ini cuma pecundang, cuma budak korporat rendahan. 600.000 itu seluruh tabunganku. Li Haoran, brengsek kau menipuku. Bukannya kamu bilang, kamu itu mitra di modal Feng Yue. Bukannya kamu bilang hartamu puluhan juta. Dasar penipu busuk, kamu menghancurkan hidupku. Kamu sadar tidak? Hah? Kamu berani memukulku. Wanita sialan, tutup mulutmu. Ini semua gara-gara kamu. Keparat. Kalau saja kamu tidak memaksaku ikut bertaruh. Aku tidak mungkin hancur seperti ini. Sungguh tontonan yang menyedihkan, tapi memang pantas. Bro, anak ini sepertinya benar-benar melarat. Selanjutnya mau diapakan? Suruh dia nulis surat utang, cap jempolnya. Bukannya dulu kamu belagu banget, bukannya sok paling hebat, suka ngeremehin orang. Sisa hidupmu, habiskan saja untuk melunasi utang. Uangku, masa depanku, semuanya hancur. Li Haoran, ini baru permulaan. Lin Dasan, Lin Qian, selanjutnya, giliran kalian. aku datang tiba-tiba begini. Kamu tidak keberatan, kan? Ngomong apa sih, Xiaoru? Kamu bisa datang saja, aku sudah senang banget. Oh iya. Gimana persiapan acara penilai barang antiknya? Sedang terus dikebut siang dan malam. Sebentar lagi akan resmi dimulai. Presdir Su, koneksimu luas dan pengaruhmu besar. Tolong bantu aku selidiki toko boksuan milik Lin Dasan. Aku curiga ayah dan anak itu terus-terusan memproduksi dan menjual barang antik palsu. Aku juga pernah dengar desas-desusnya. Tapi bukannya Lin Dasan itu pamanmu. Kenapa kamu malah mengincarnya? Ayah dan ibuku meninggal karena sakit. Sebelum mengembuskan napas terakhir, mereka menitipkan rumah warisan dan boksuan sepenuhnya kepada paman. Mereka berpesan berkali-kali agar dia merawatku dengan baik, tapi dia malah diam-diam menjual rumah warisan itu, dan merampas boksuan sendirian. Dia membiarkan anak kandungnya, Lin Qian, makan enak dan hidup mewah, tapi malah menyuruhku tinggal di kandang anjing, makan makanan sisa, dan hidup menderita. Benar-benar busuk hatinya. Sebagai paman kandungku sendiri, bagaimana bisa dia menjadi orang yang tidak tahu diuntung, dan menindas keponakannya sendiri? Aku bekerja di boksuan, banting tulang tanpa mengeluh selama 5 tahun. Bangun pagi pulang malam untuk angkat barang dan mengurus pembukuan, serta mengurus seluruh toko. Tapi dia tidak mau memberiku gaji sepeser pun. Saat keluarga pacarku mengadakan pesta ulang tahun, aku sampai memohon-mohon padanya, meminta gajiku sebesar 30.000 yuan untuk keadaan darurat. Tapi dia malah menamparkan wajahku di depan umum, memfitnahku menerima uang suap, menuduhku panjang tangan, dan langsung mengusirku dari boksuan. Tenang saja. Serahkan masalah ini padaku. Aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas, dan memberikan keadilan untukmu. Terima kasih. Tunggu kabar dariku. Lin Dasan, Lin Qian. Pada hari acara pameran barang antik nanti, aku pasti akan menghancurkan hidup dan reputasi kalian.
Hari ini repot-repot mencariku. Ada urusan apa? Aku berencana untuk mengambil alih toko itu dan memborong semua koleksi barang antiknya. Tapi aku tidak yakin dengan keaslian barang-barang itu. Aku ingin memintamu menemaniku ke sana untuk menilainya. Tentu saja boleh. Kehadiran Direktur Su benar-benar menjadi kehormatan bagi toko kecil kami. Ayo, silakan masuk. Direktur Su, pria tampan ini siapa? Dia ahli penilai barang antik yang khusus aku undang. Oh, maafkan kelancanganku. Silakan masuk ke dalam, kalian berdua. Direktur Su, keempat barang ini adalah pusaka utama toko kami. Semuanya punya asal-usul yang jelas. Barang antik asli. Silakan Anda amati perlahan dan pilih-pilih. Lokasi toko ini sangat strategis. Dekorasi dan perabotannya juga sangat berkelas. Sepertinya sepadan dengan harganya. Ada yang tidak beres. Keempat barang ini, kenapa semuanya bermasalah? Bu Su, toko saya ini berada di lokasi emas. Nilai tokonya saja 5 juta. Ditambah lagi keempat pusaka utama ini. Barang antik sungguhan. Setiap barang punya sertifikat keaslian. Ada tanda tangan ahlinya. Stempel resminya juga lengkap. Harga pasar keempat barang ini totalnya lebih dari 10 juta. Saya kasih harga borongan 8 juta untuk Anda. Asalkan Anda mengambil alih toko ini. Keempat pusaka utama ini akan menjadi milik Anda. Lin Feng, bagaimana menurutmu? Keempat barang ini, semuanya palsu. Apa katamu? Bocah tengik, kau pikir kau siapa? Masih bau kencur sudah berani sok jadi ahli. Aku, Ye Fei Yang. Sudah 20 tahun bekerja di bidang ini. Belum pernah ada yang berani menghancurkan reputasiku seperti ini. Vas ini menggunakan teknik sambungan barang baru dan lama. Bagian atasnya adalah pecahan porselen tua hasil pungutan. Sedangkan badannya adalah porselen yang baru dibakar. Memang tidak terlihat oleh mata telanjang. Tapi kalau disinai dengan senter yang terang, bukankah terlihat ada garis samar di bagian sambungannya? Lalu untuk batu tinta ini, bahannya hanya batu biasa yang dibuat seolah-olah kuno. Cara membuatnya terlihat tua adalah dengan menggunakan air teh dan tinta yang direbus dan direndam berulang kali, lalu dikubur di tanah basah selama setengah tahun. Sekilas memang terlihat seperti lapisan antik, tapi kalau digaruk pakai kuku, warnanya akan luntur. Apa perlu aku jelaskan dua barang sisanya? Ye Fei Yang, apa kau sudah bosan berbisnis di sini? Berani-beraninya kau menipu seorang suro. Presiden Su, saya mengaku salah. Saya benar-benar hilaf. Saya sedang gelap mata. Mohon berbaik hati. Ampuni saya kali ini saja. Saya benar-benar tidak berani lagi. Presiden Su, walaupun barangnya palsu, tapi lokasi toko ini lumayan bagus. Kita bisa mengambilnya. Bos Ye, sebagai permintaan maaf, toko ini beri diskon 60%, jual padaku seharga 3 juta. Bagaimana? Jangan mimpi kau. Sialan. Tidak mungkin, jadi tidak bisa dinegosiasikan. Presiden Su, lapor polisi saja. Aku tanda tangan. Aku akan tanda tangan. Oke. Kemasi barangmu dan pergi. Tadi aku hampir saja mengira kalian benar-benar akan berkelahi. Dia tidak akan berani. Orang yang merasa bersalah, semakin keras suaranya, semakin kecil nyalinya. Toko ini kuberikan untukmu. Presiden Su, Anda yang mengeluarkan uangnya. Anda memberikan tokonya padaku. Anggap saja uang itu sebagai sahamku, sebesar 30%. Kau yang mengelola dan mendapat 70%. Kalau kau menolak, mulai sekarang, kita bukan teman lagi. Baiklah, terserah padamu. Akhirnya, aku punya tokoku sendiri. Ayah, ibu. Semua yang telah direbut dari kalian, akan kurebut kembali, satu persatu. Presdir Su. Paviliun Bogu, bukti pemalsuan dan penjualan barang palsu oleh Linda San dan putranya, semuanya sudah ditemukan. Ini adalah catatan transaksi selama 3 tahun terakhir, faktur pembelian, serta kesaksian dari beberapa pembeli yang menjadi korban. Ada yang lebih parah lagi, mereka diduga menyelundupkan artefak antik yang baru digali, sumber dari 2 gelombang barang, mengarah pada jaringan penyelundupan luar negeri. Waktu, lokasi, dan orang-orang yang terlibat, semuanya sudah berhasil kami selidiki. Bagus sekali, laporkan semuanya ke pihak berwenang. Semua bukti ini sudah cukup untuk menjebloskan ayah dan anak itu ke penjara selama 20 tahun. Berani-beraninya kalian menindas Lin Feng. Kalian harus menerima balasannya. Presdir Su, Anda sepertinya sangat peduli pada Lin Feng, ya, memberikannya toko, lalu membantunya menyelidiki kasus. Jangan-jangan Anda menyukainya, ya? Jangan bicara sembarangan, cepat kembali bekerja. Kejutan yang kuminta kau siapkan,
Apa sudah beres? Sudah beres semua, tinggal menunggu acara penilaian antik selesai. Lin Feng, kuharap kau akan menyukai hadiah dariku. Tindakan kita kali ini pasti akan membuat Lin Feng membayar harga yang sangat mahal. Bocah ingusan itu berani menyinggung kita. HMPH. Kita lihat saja bagaimana dia hancur. Ayah, hari ini pasti ada banyak barang bagus. Kita kan tidak mengerti soal barang antik. Apa kita bisa dapat untung? Tenang saja. Aku sudah menyewa pakar tingkat provinsi, Master Zhang Lu. Ada dia, semuanya pasti beres. Wah, Bos Su sudah datang. Ku dengar. Anda akhir-akhir ini cukup dekat dengan bocah ini. Hati-hati nanti malah kena sial. Ya, betul sekali. Membawa orang amatir ke pameran barang antik. Apa tidak takut malu? Siapapun penilai yang aku, Suro, bawa kemari. Bukan urusan kalian berdua. Justru Bos Lin ini. Di acara pameran sebelumnya, Ning Yujia berhasil meraih juara pertama. Sedangkan Bo Gushuan sepertinya masuk 10 besar saja tidak mampu. Kurang ajar, bocah ini, apa hebatnya dia sampai Surou membelanya setengah mati. Silakan saja kau sombong sekarang. Sebentar lagi, akan kubuat kau menyesal. Yo Changshan, Ketua Yo, Ketua Asosiasi Tingkat Provinsi, ucapannya adalah keputusan mutlak. Bagaimana aturan mainnya hari ini? Setiap pihak harus memamerkan satu barang antik. Barang tersebut akan dinilai dan bisa diperjualbelikan. Hari ini kami sangat mengandalkan Anda untuk mendapatkan barang bagus. Tenang saja, serahkan saja padaku. Kalian pasti akan merasa puas. Pameran barang antik kali ini resmi dimulai. Koleksi pertama kita hari ini dipersembahkan oleh Ning Yage, yaitu milik Nyonya Surou. HMPH. Barang yang aku bawa hari ini adalah ukiran batu tebing karya Master Sulong. Silakan para hadirin sekalian menilainya. Astaga, ada barang super mewah di dalamnya. Nilainya pasti puluhan juta. Palsu. Tidak mungkin ini karya Sulong. Teknik ukiran Sulong selalu miring saat memotong batu. Sedangkan yang ini, potongan pisaunya lurus. Arah bekas ukirannya sama sekali tidak benar. Lagi pula, batu itu cuma batu biasa yang sengaja dibuat tampak usang. Bukan batu taihu yang biasa digunakan oleh Sulong. Kesimpulannya, ini adalah barang tiruan modern tingkat tinggi. Presdir Su, ku dengar ahli penilai yang Anda undang kali ini adalah Lin Feng. Anda pasti sudah ditipunya, kan? Barang palsu begini kok masih berani dipamerkan? Benar sekali. Membawa orang amatir, benar-benar bikin malu saja. Ketua Yo, tolong Anda jelaskan. Saya hanya percaya pada penilaian Anda. Penilaian Zhang Lu tidak salah. Barang ini memang tiruan tingkat tinggi. Presdir Su, apa jangan-jangan, bocah bernama Lin Feng ini, telah menipu Anda? Sudah kubilang, kan? Orang amatir seperti dia. Mana mungkin punya kemampuan asli? Miniatur gunung ini memang palsu, tapi barang ini nilainya mencapai puluhan juta. Bicara sembarangan, barang tiruannya tetap tiruan. Dari mana datangnya nilai puluhan juta itu? Bocah ini sudah gila, omong kosongnya benar-benar kelewatan. Lin Feng, yang palsu tetaplah palsu. Aku mengakuinya. Kamu tidak perlu bicara begitu demi membelaku. Tempat ini tidak menyambut orang yang bicara sembarangan dan memutarbalikkan fakta. Kamu dengar tidak? Cepat enyah dari sini. Semuanya, perhatikan baik-baik. Ini adalah patung Dewa Giok Luosan. Hanya tersisa 3 di seluruh dunia, nilainya mencapai puluhan juta. Aku tambah 1 juta. Harganya masih bisa dibicarakan. Lin Feng, bagaimana kau bisa tahu? Hebat sekali. Bagaimana mungkin? Eko. Kalian urus saja transaksinya secara pribadi. Barang koleksi selanjutnya, silakan Bos Lin dari Pavilion Bogu tunjukkan pusakamu. Semuanya. Ini adalah barang yang kudapatkan dengan susah payah. Harta karun sejati yang berhasil kutemukan. Gulungan kuno Wuya. Benar, ini memang barang bagus. Kertasnya lembut tapi kuat. Warna tintanya sangat pekat. Penjilidannya benar-benar sesuai dengan standar buku pelajaran istana. Bos Lin, selamat. Ya, ini benar-benar barang langka. Kau sangat beruntung mendapatkannya. Bos Lin,
Aku penasaran dengan barang ini. Berapa banyak yang kau habiskan untuk ini? HMPH, 2.300.000. Kenapa? Kau iri karena tidak mampu membelinya. Bagus. Selamat untukmu. Kau rugi total 2.300.000. Itu sih namanya rugi bandar. Omong kosong. Jangan asal bicara kau. Bocah ingusan sepertimu, memangnya sudah pernah lihat berapa banyak buku kuno? Kalau bilang ini palsu, mana buktinya? Kalau tidak bisa menjelaskannya dengan masuk akal, keluar saja sana. Tempat ini, bukan tempat buatmu bicara sembarangan. Barang rongsokan seharga 50 yuan. Tidak pantas membuatku buang-buang waktu. Ketua Zhou, tolong berikan penilaian yang adil. Anda adalah tokoh hebat di dunia barang antik. Jangan biarkan bocah ini merendahkan orang seperti ini. Tidak perlu dilihat lagi, buku ini sudah pasti palsu. Karena gulungan kuno Wuya, legenda itu sendiri adalah kebohongan belaka. Yang disebut gulungan kuno Wuya itu, pada dasarnya hanyalah penipuan dari pedagang barang antik zaman dulu, yang sengaja dikarang oleh mereka. Zhang Lu. Barang ini kan kau yang merekomendasikannya padaku. Aku memang merekomendasikannya, tapi aku tidak menyuruhmu membelinya. Aku cuma menjadi perantara. Jual beli itu kan sukarela. Buat apa kau marah-marah padaku? Aku tidak mau bertanggung jawab ya. Menghabiskan 2 juta hanya untuk selembar kertas sampah. Dengan keahlian menilaimu yang buruk itu, masih punya muka untuk membuka toko. Lin Feng. Brengsek, jangan senang dulu kau. Hari ini adalah hari tamatnya riwayatmu. Oh iya. Bagaimana caranya kalian akan menghabisiku? Saat kau berada di toko Boguksuan kami, waktu kau bekerja di sana, kau diam-diam menggelapkan barang-barang antik milik toko. Kau pikir tidak ada yang tahu? Hari ini aku sudah membawa buktinya. Oh, benarkah kalian punya buktinya? Keluarkan saja dan tunjukkan pada semua orang. Buktinya ada di sini. Lin Feng. Di dalam video ini, benar ini kamu. Orang yang ada di video itu, memang benar itu aku. Tapi aku tidak mencuri. Ngeles aja, percuma. Semuanya sudah lihat. Kami sudah lapor polisi. Polisi akan segera datang. Hari ini kamu nggak akan bisa kabur. Pak polisi, bocah ini pelakunya. Dia mencuri. Ini bukti videonya. Bukti dan pelakunya sudah tertangkap basah. Aku gagal mendidik anak dengan baik. Benar-benar aib keluarga. Tolong hukum dia seberat-beratnya. Video rekaman itu editan AI. Itu palsu. Sekarang, giliran kalian yang harus menjelaskan. Lin Dasan, Lin Qian, kalian menggunakan teknologi AI, memalsukan bukti rekaman, dan menjebak orang lain. Semua perbuatan kalian sudah melanggar hukum. Cuma pakai trik murahan begini, kalian mau mengelabui penegak hukum. Kalian pikir mereka gampang ditipu. Ternyata videonya palsu ya. Ayah dan anak ini benar-benar menjijikkan. Tadi aktingnya kelihatan meyakinkan banget. Hampir saja memfitnah orang baik. Siapa yang izinkan kalian pergi? Aku masih punya kejutan buat kalian. Masih ada urusan apa lagi? Pak polisi, kami bersedia bekerja sama dalam penyelidikan. Kami pasti akan kooperatif. Tidak perlu diselidiki lagi. Toko Boguksuan, ayah dan anak, Lin Dasan dan Lin Qian, dicurigai telah lama memproduksi dan menjual barang palsu. Diduga mencuri artefak kuno yang sangat berharga, dengan nilai kejahatan yang sangat fantastis. Kalian telah melakukan pelanggaran hukum yang berat. Ini surat perintah penangkapannya. Sekarang kami resmi menangkap kalian. Wah, gila ya. Kasusnya banyak banget ternyata. Pasti sudah cukup buat kalian mendekam di penjara selama 20 tahun lebih. Terima kasih ya. Jangan buru-buru. Kejutan dariku buat kamu belum selesai. Di acara pameran barang antik hari ini, para hadirin semua telah menyaksikan sebuah proses penilaian yang sangat luar biasa. Saya, Zhou Changsan, melihat seorang anak muda membongkar barang palsu dengan kemampuannya sendiri, menghancurkan batu buatan itu, dan mengeluarkan harta karun yang paling berharga. Sekarang, saya umumkan, penilai terbaik di acara pameran kali ini adalah Lin Feng, dan koleksi terbaik jatuh kepada Pavilion Ningya. Anak muda, Asosiasi Penilai Provinsi resmi mengundangmu untuk bergabung. Posisimu akan selalu saya siapkan. Yang tadi itu bukan kejutan terakhir loh. Masih ada lagi, memangnya hari ini kamu siapin berapa kejutan sih?
Ini kan, Sabar dulu, sebentar lagi kamu juga bakal tahu. tanda tanganlah. 妈，你们在九泉之下可以安息。 Surat-surat ini. Ngapain bengong? Ini kan tokomu, papan namamu. Anakmu ini sudah dewasa sekarang. Aku akan meneruskan perjuangan kalian, dan membuat Pugu Xuan menjadi lebih besar dan berjaya. Direktur 真 Su, 的不知道该怎么谢。 kamu sudah membuka jalan untukku, selalu melindungiku, membantuku mencari kebenaran, dan membantuku merebut kembali papan 这辈 namaku. 子欠你的还不清。 Masa cuma terima kasih di mulut saja? Lalu, aku harus berterima kasih seperti apa? Gimana kalau kamu menyerahkan dirimu padaku? Boleh juga. Ya sudahlah, biarkan aku yang rugi sedikit. Kamu nakal banget. Siapa juga yang rugi? Ada urusan perusahaan. Aku masuk dulu buat angkat telepon. Kamu tunggu aku di sini ya. Oke. Dari diusir keluar dari paviliun Bogu, hingga sekarang punya toko sendiri. Dari awalnya cuma punya satu katak emas di saku, hingga kini berharta puluhan juta. Semuanya terjadi begitu cepat, benar-benar terasa seperti di kehidupan lain. Lin Feng. Ngapain kamu kesini? Lin Feng, aku sudah dengar semua tentangmu. Kamu sekarang orang terkenal di seluruh kota Jiang. Jadi juara di acara penilai barang antik. Dan punya harta puluhan juta. Aku sudah mengakui kehebatanmu. Ayah dan ibuku juga sudah menerimamu. Ayo kita balikan. Kedepannya kita hidup bahagia bersama. Aku janji nggak akan marah-marah lagi sama kamu. Waktu itu aku cuma ngomong karena emosi. Kamu tahu sendiri kan mulutku. Kamu tahu kan kalau temperamenku buruk. Sebenarnya selama ini aku. Mulai sekarang jauhi Lin Feng. Wanita macam kamu. Nggak pantas sedikit pun dilirik oleh Lin Feng. Kamu pikir kamu siapa? Aku ini pacarnya Lin Feng. Orang yang dia cintai itu aku. Omong kosong. Kamu mencintai dia. Aku cinta sama dia. Aku gila apa? Masa aku menyia-nyiakan direktur cantik ini, dan malah mempertahankan sampah matre sepertinya. Dasar sampah matre. Gimana? Sudah putus asa? Masih mau terus bermimpi? Lin Feng, kamu nggak bisa begini. Pembohong. Pembohong. Aku memang pernah bilang begitu, tapi kamu sudah bukan Niu Lin Lin yang dulu lagi.